Assalamualaikum, Mata Duolo. Hai. Hari ini saya Fanny ditemenin sama Mas Bro Anjar. Bakal ngobrol-ngobrol santai di Jagopo Jaksa Gorontalo Podcast. Nah, ini perdana banget kita berdua mau ngobrol sama teman-teman tapi santai. Santai, harus serius santai. Tapi santai ya, betul, serius. Betul, Jadi betul. berbagai macam tema atau yang lagi happening banget di Gorontalo kita bakal bicarain. Oke, apa aja tuh kira-kira apa aja tuh Mbak Bro? Yang lagi happening di Gorontalo nih ini. Gorontalo ini kan udah termasuk kota yang berkembang, udah lagi rajin membangun nih. Benar. Salah satunya itu sekarang tuh gini, Kejaksaan Negeri Gorontalo punya acara baru. Nah, kita mau kenalin sama teman-teman. Oke. Jagopo ini. Nah, kasih tahu teman-teman dong, Jagopo ini ngapain aja sih kita? Nah, Jagopo. Ah, ini maaf dulu nih Mbak Bro nih. Kenapa nih Mas Bro? Karena saya bukan orang Gorontalo, jadi penyebutan atau bahasa kerennya spellingnya. Kalau ada maaf, ada salah-salahnya saya mohon maaf, kan begitu. Oh iya. Jagopo. Gimana kalimatnya coba ngomongnya? Coba. Jagopo. Salah bener? Yang bisa nilai sih mestinya nanti teman-teman Gorontalo langsung. Oke. Jadi ntar tolong dinilai ya teman-teman ya, tolong dinilai. Nanti boleh mereka DM ke kita, terus cara spellnya Jagopo. Oke. Yang paling oke, paling bagus kita dapat giveaway. Betul. Kita kasih beneran? Ntar kita kasih bingkisan menarik dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Pastinya nanti mesti follow kita juga dulu. Ada IG-nya kita itu di Kejari Kota _Gorontalo. Oke. Kita juga punya Facebook, di Kejari Kota spasi Negeri Kota Gorontalo atau di web. Nah, yang kita juga punya web. www.kejari-gorontalo.go.id. Satu lagi, YouTuber kami juga punya. Kita punya di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Oke. Jadi gini Mbak Bro. Gimana Mas Bro? Kejaksaan itu sekarang ini kan orang taunya jaksa itu ngeri. Serem. Orang mau masuk sini nggak mau, udah kayak mau masuk ke rumah hantu. Bener nggak? Bener banget, karena gini, orang dengernya kalau yang namanya jaksa, pasti identik yang namanya serem, terus menakutkan dan nggak ramah nih gitu. Bener. Jadi gini, buat Mbak Bro, Mas Bro semua, teman-teman di luar sana, kejaksaan itu nggak kayak gitu. Udah berubah dong. Berubah Kita berarti udah bisa nemenin milenial semua di luar sana dong. Bener banget. Boleh. Bener banget, boleh. Dan maksudnya kalau teman-teman Mas Bro, Mbak Bro yang di luar sana pengen datang ke sini boleh? Boleh. Kita terbuka. Kita bisa ngopi bareng. Serius? Kita bisa diskusi bareng. Ya kan? Asik dong kalau gitu. Kita di Kejaksaan punya jaksa masuk sekolah. Oke. Kasih tahu dong buat teman-teman di luar sana nih, Mas Bro, jaksa masuk sekolah tuh ngapain? Jadi jaksa masuk sekolah itu bukan orang kejaksaan jalan-jalan ke sekolah, bukan. Itu serem banget. Kalau namanya sekolah, jangan kan sekolah, kantor aja didatengin sama yang pakai seragam kejaksaan pasti takut banget. Kalau ini enggak kan, enggak nyeremin kan? Kita berkawan sama teman-teman milenial. Oke. Ngapain aja? Kita diskusi. Teman-teman di sekolah nih, mau SMP, mau SMA, mau SD pun. Oh ya? Iya, kita ngobrol-ngobrol santai di situ. Jadi teman-teman jaksa nih datang ke sekolah nih, contoh nih SMA ya. Datang ke sekolah terus ngobrol santai. Ngobrolin tentang PR lah, ngobrolin tentang pergaulan lah. Pak, kira-kira saya boleh nyontek nggak? Nah, itu kan kalau kita bawa ke yang serius-serius nih ceritanya nih, itu kan nggak boleh. Cuman gimana cara kita nyampein ke teman-teman supaya mereka bisa ngerti. Gitu. Jadi teman-teman kita ini kalau semboyannya kejaksaan, kenali hukum, jauhi hukuman. Betul sekali Anda Mbak Bro. 100 dong. 120 buat Anda. Jadi buat teman-teman nanti yang punya pertanyaan emang seputar yang punya segala sesuatu tentang hukum, apalagi yang spesial tentang Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, kita tunggu ya. Boleh DM, boleh email, boleh komen di Facebook, boleh banget. apa komen di YouTube kita. Boleh banget. Itu yang kita tunggu. Like and subscribe-nya. Sip. Terus ngomong-ngomong jaksa masuk sekolah, biasanya ini setahun berapa kali ya Mas Bro? Kita dalam setahun kita pengennya setiap hari. Pengen tiap hari karena seru ya ketemu teman-teman milenial ya. Seru banget. Jadi berasa ikutan muda ya. Jadi anak-anak sekarang tuh pinter-pinter.
Kritis iya. Oh nggak kayak zaman kita dulu. Dulu juga kritis sebenarnya. Kritis sama orang tua kalau zaman kita dulu, ya kan? Kritis minta uang jajan. Kalau sekarang tuh gini, mereka soalnya teman-teman milenial nih dibantu sama medsos yang udah bisa segala sesuatu dibuka. Contoh nih yang ngerjain PR. Zaman dulu mesti buka LKS. Ya nggak sih Mas Bro? Benar. Atau enggak buku paket. Benar. Zaman now coba. Kalau nggak salah dulu zaman kita kecil pegang handphone tuh apa ya? Susah banget. SMA atau SMP. Jadi kalau anak zaman sekarang nih, Mas Bro perhatiin jaksa masuk sekolah nyari PR udah tinggal buka di googling, browsing kan? Bener. Terus cari ilmu pengetahuan, dulu susah banget, sekarang gampang banget. Nah itu gunanya medsos, pas-pasan banget kalau teman-teman Mas Bro, Mbak Bro di luar punya pertanyaan tentang hukum, kita tempatnya. Bener. Jadi silakan. Mau datang ke sini sambil bawa sepeda, boleh. Mau jalan kaki, boleh. Bener nih. Anak sekarang kan lagi tren tuh, goes. Lagi tren juga. Ngopi-ngopi cantik. Boleh. Boleh. Jadi teman-teman sekarang tuh, jangan ragu-ragu buat main ke kita. Kita selalu tangan terbuka. Betul. Dan teman-teman milenial nih ya, sebagai info aja, bahwa Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo itu tempatnya di tengah kota, gampang loh nyarinya sebenarnya, gampang banget. Anak Gorontalo pasti tahu daerah ini. Tahu. Tinggal buka maps. Betul. Tulis Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, langsung keluar. Betul. Dan kita jamin pada saat teman-teman milenial datang, senyum selalu ada di muka kita. Wah. Ngomong-ngomong jaksa masuk sekolah nih ya, Mas Bro. Apalagi sih Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo yang bisa, maksudnya gini, bisa menginspirasi teman-teman milenial di luar sana? Jadi banyak banget teman-teman. Kalau sekarang nih teman-teman kita kalau ditanya pasti kalau kita hitung 1 sampai 100 ya. Mau jadi apa kamu? Mau jadi apa lo? Oh iya. Begitu bahasa anak sekarang. Gua mau jadi bank atau bankir. Gua mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi presiden. Jadi presiden, iya toh? Iya. Jarang jadi jaksa. Kenapa ya? Karena itu ya. Mereka takut ya? Nggak tahu. Karena mereka nggak ngerti jaksa itu apa sih. Oh iya, jadi kalau teman-teman yang pengen nanya, boleh langsung datang ke sini. Boleh banget. Jadi teman-teman sekarang nih, teman-teman kita yang milenial sekarang nih, banyak jalur-jalur yang bisa dimanfaatkan untuk kita bisa masuk ke kejaksaan. Contohnya, ada nih teman kita, ada bro kita juga di kantor ini, dia jago banget main tenis. Jago main tenis? Jago banget main tenis. Apalagi? Dia bisa gabung sama kita. Jalur prestasi namanya. Oke, ya ngerti. Ada juga di Jambi penerimaan CPNS kemarin. Dia kalau nggak salah informasi nih, dia juara MMA, martial art. Yang berantem di kurung begitu. Iya. Jadi ada jalur-jalur yang banyak lah yang bisa kita manfaatin. Kalau dulu zamannya sekolah tuh istilahnya jalur prestasi. Betul. Bahasa lainnya apa ya? Aku lupa. Tapi yang pasti mau masuk kejaksaan itu syaratnya apa aja? Nah di sini tempatnya kamu bisa mulai nanya. Tapi bentar dulu. Kenapa? Gratis. Oh iya. Gratis. Gak ada biaya sama sekali. Yang kamu keluarin biaya itu paling kalau kamu masih ngurus-ngurus suratnya. Dalam arti gini, akomodasi, mau pergi ke sini, mau pergi ke sana. Sama beli makan siang, mungkin ya itu makan siang sendiri. Oh iya sih, benar juga sih. Sama gini nih, kalau kamu penasaran mau jadi jaksa caranya gimana sih? Nah itu, yang pertama kali tadi Mas Bro bilang, kamu mesti daftar jadi CPNS-nya dulu, pegawai kejaksaannya dulu. Betul. Abis itu bukan langsung jadi jaksa, belajar dulu. Abis itu kamu ikut pendidikan, namanya PPJ. Ntar dulu. Abis CPNS masih ada pendidikan PNS dulu. Oh iya benar. Prajabatan dulu. Prajabatan dulu. Jangan-jangan nggak ikut prajabatan dia nih. Langsung jadi CPNS ya? Enggak. Semuanya itu mengalir dan semuanya tertata rapi. Jadi gini, teman-teman yang memang kalau suka banget pengen jadi pegawai kejaksaan dan berakhir jadi jaksa, itu jalurnya ada di sini. Dan kalau kamu nggak pengen dibohongin, nggak salah ngambil langkah, nggak pengen di PHP-in pacar gitu ya. Pacar ada ya, langsung datang ketemu Mas Bro, datang ngomong gini nih, siang Mbak, mau ketemu sama Mas Bro Anjar boleh, mau nanya tentang CPNS, boleh banget kan? Boleh banget. Free kan? Free. Gratisan? Free for all. Gak ada bayaran? Gratis, nggak ada. Nggak ada. Jadi kejaksaan bisa nanya segala sesuatu tentang hukum, terus mau masuk kejaksaan jadi jaksa gimana, terus jaksa masuk sekolah tuh apa aja. Sama ini pernah denger nih,
kejaksaan itu emang ada jalan-jalan ke lurah-lurah gitu, ngapain ya? Ada. Ngapain jadi, ya? Kita itu jalan-jalan sambil kerja. Sambil kerja, emang sambil bisa? Kerja. Teman-teman kelurahan juga butuh curhat kayak teman-teman milenial kita juga. Oke, jadi selain teman-teman sekolahan milenial, maksudnya om-om dan mas bro yang di kelurahan boleh? Boleh. Mereka curhat tapi curhatnya beda. Mereka curhat tentang pembangunan contohnya, ya kan? Mereka curhat-curhat tentang apa yang terkait tentang pembangunan di wilayah mereka. Boleh banget. Boleh banget. Terus mereka datang udah minta kayak legal opinion nih ceritanya. Bayar nggak sih? Gua seriusan? Perintah Jaksa Agung jelas bahwasannya ini buat friend-friend semua milenial semua tahu. Dengerin ya, dicatat ya. Semua tahu. Dicatat ya. Segala sesuatu terkait tentang pelayanan kejaksaan sifatnya gratis. Gratis, nggak dipungut biaya dong berarti? Enggak dong. Biayanya cuma pada saat mereka naik kendaraan datang ke sini doang? Ya, kalau naik bentor ya harus bayar. Kalau naik bentor harus bayar. Biasanya pernah lihat nih tim dari kejaksaan yang datang ke kelurahan. Iya ya benar ya. Untuk itu kita yang datang, kita yang jemput bola. Benar ya? Bener mak bro. Oh, itu salah satu kegiatannya apa sih? Kalau boleh tahu, kan maksudnya di kejaksaan tuh katanya gede. Ada apa aja sih? Bidang apa aja sih sambil teman-teman biar tahu? Ada bidang pidum. Pidum tuh apa? Umum. Itu apa aja tuh maksudnya? Kalau teman-teman semua tahu, mungkin ada teman atau saudara atau tetangga yang mencuri nih contoh. Mencuri atau dia mukul orang gitu? Nabrak orang, mukul orang. Itu masuknya ntar ke pidum. Oh, itu pidum. Pidum, pidana umum namanya. Oke. Habis itu di kejaksaan apa lagi nih? Ada juga bidang datun, perdata dan tata usaha negara. Nah, itu ngapain aja? Itu kami bisa kejaksaan itu bisa jadi pengacaranya negara. Maksudnya gitu. Ngebelain negara jadi lawyer negara, gitu. Jadi lawyernya, tapi bukan lawyer swasta ya. Kita ada MOU dengan pemerintah daerah setempat. Oh, okay. Masih ada lagi. Apa nih? Kita juga ada namanya bidang pitsus. Pidana khusus. Special case kah? Ini yang biasanya kesannya gimana gitu. Iya, dengarnya pidana khusus berarti sesuatu yang khusus banget. Khusus. Itu apaan? Itu tipikor, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Oke, jadi kalau yang korupsi itu urusannya di Pitsus. Betul. Tapi bukan cuma tipikor di situ, ada juga kebabeanan. Ada juga loh. Apaan? Pasti lupa. Enggak, tadi tuh udah 3 nih. Pidum, datun, Pitsus. Oke. Memang masih ada lagi? Ada lagi, masih banyak. Banyak banget. Apa nih? Pernah dengar nama Intel nggak? Intel tuh orang yang suka nyamar-nyamar ya. Bener gak sih? Ini nih benernya Mas Bro maksudnya. Bukan Indomie telur ya? Bukan. Intel itu biasanya orangnya nyamar, pura-pura jadi apa, ternyata dia apa, bener gak sih? Bukan ya, salah ya? Jadi kita ada bidang intelijen. Intelijen kita itu intelijen justisi. Jadi Ngapain? Kita tuh ada perintah dari Jaksa Agung ceritanya. Kita Jaksa Agung mengenai pengawalan atau pendampingan kegiatan strategis nasional. Proyek strategis nasional. Oh, jadi ini bagian Intel. Benar. Bilangnya apa ya? Ada proyek strategis, terus dia didampingin. Bener. Supaya proyeknya jalan sesuai pada rel ya gitu. Bener, tapi bukan backing ya. Enggak, kita dampingin doang, kita cuma dampingin. Gitu. Kita dampingi proyek nasional, strategis. Baik kota kabupaten juga bisa. Sesuai tingkatannya. Bener, bisa ngajuin permohonan ke kita. Jadi si pemohon datang ke sini. Bener, kita juga di Intel itu ada juga yang namanya pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Gitu. Agama-agama gitu ya? Yang aliran aneh-aneh, yang sekarang lagi banyak Oh, yang aneh-aneh. Gitu, bener, yang lagi banyak-banyak itu. Kita ada juga bakor pakem. Itu apa tuh? Baru dengar? Kita semacam apa ya? Kita ada diskusi kecil. Di situ ada stakeholder terkait, ada TNI, ada Polri, ada BIN, macam-macam. Kita bahas nih yang lagi rame di Gorontalo contohnya. Oh, oke. Gitu. Yang lagi happening apa? Contoh lagi ada, kalau masalah agama kita pakai bahasa perpomaan ya. Lagi ada aliran ini nih X gitu nih. Sama ini nih yang baru kemarin masuk gak ya itu di Intel yang ada tuh? Beberapa teroris ditangkap kemarin itu masuk juga sih di Intel? Nah itu yang kayak contoh di Pohuwato kalau nggak salah ya. Itu masuk gak sih? Itu masuk. Jadi hal-hal seperti itu yang kita bahas di forum-forum terbatas tentunya. Gitu. Oke, itu Intel. Udah 4. Udah selesai ya? Itu doang ya? Ada lagi. Apa nih? Pembinaan. Oh, oke. Pembinaan ini ngurusin Mbak Bro.
ngurusin orang-orang yang masuk kejaksaan. Itu bisa. Itu contoh bisa. Kayak Mbak Bro nih mau izin. Mbak Bro nih mau cuti. Nah, harus ke bidang itu ngurusnya. Oh oke. Absen juga ya? Absen. Nggak boleh terlambat ya? Ngurusin uang makan. Jadi kalau tidak komunikasi sama bidang pembinaan, nggak dapat uang makan. Itu nih ya, buat teman-teman semua di luar ya. Jadi kalau kamu nanti masuk kejaksaan, sebelum kamu ditanya kamu udah tahu duluan. Ada 5. Atau Betul. mau bikin giveaway lagi? Cocok. Boleh. Boleh. DM ya. DM. Komen. Oke, komen. Kita tunggu 3 orang. 3 orang. Yang jawaban paling benar. Paling cepat. Ditunggu. Tunggu. Kita kasih giveaway. Jadi pertanyaannya. Apa tuh pertanyaannya? Coba. Gimana, sebutin nih ya 5 bagian yang ada di kejaksaan. Kalau tadi ngedengerin. Boleh. Boleh. Searching juga boleh. Buka di www.kejaksaan. Boleh. Iya boleh ya. 5 ya. 5 ya, masih lengkap, paling cepat, paling bener 3 orang dapat giveaway. Dimulai dari sekarang, gitu ya. Sip. Next. Ngomong-ngomong lagi, kejaksaan udah kita bahas. Pengen jadi jaksa udah kita bahas. Jaksa masuk sekolah udah kita bahas. Nah ini nih, mau ngebahas nih yang orang biasa tanya nih, orang takut banget. Kalau jaksa tuh kerjanya apa sih? Karena yang namanya teman-teman di luar milenial bilangnya, kalau jaksa tuh pasti galak-galak. Kata siapa? Orang di luar sana ngomongnya gitu. Orang di luar sana bener nggak sih? Ya? Iya, mereka bilang jaksa tuh galak-galak. Emang kayak gini galak? Masa kayak gini galak? Iya, jadi gemuk begini masa galak? Ini dong, kasih tahu sama teman-teman di luar dong. Sorry, ini bukan gemuk. Bajunya kekecilan, iya, kekecilan. Kasih tahu dong tugasnya jaksa apa sih? Salah satunya tuh apa gitu? Salah satu apa salah duanya? Salah 3 deh. Oke, salah 3 deh boleh. Jadi jaksa itu yang pasti tugas utamanya melakukan penuntutan di suatu proses pemidanaan seseorang yang sedang bermasalah dengan hukum. Oh, makanya kenapa kita suruh bikin surat tuntutan. Menuntut. Itu tugasnya salah satunya. Salah 2 kita bisa melakukan contoh tadi yang pernah kita omongin nih, tapi tadi kan jadi giveaway. Ntar kalau diomongin ini gak apa-apa, bocor. Biar dicatat dong, hadiah ya. Jadi yang kedua kita bisa sebagai pengacara negara. Oh iya, ingat. Salah satu fungsinya itu bisa bidang datun. Catat ya buat jawaban kalian. Yang ketiga salah tiga coba buka di Undang-Undang 16 2004 tentang kejaksaan. Itu jelas di situ ada tugas dan fungsinya kejaksaan itu apa, jaksa itu apa. Gitu. Salah satunya pernah dengar melaksanakan penetapan hakim, benar nggak sih? Saya ingat nih. Apa nih? Nih Mbak Bro nih. Nah, coba teman-teman lihat nih ya, Mbak Bro nih. Kalau ngantor sering pakai baju bebas. Iya, contohnya nih hari ini. Nah, itu kenapa? Bukan karena nggak kering gara-gara hujan, nggak? Bukan sih. Bukan sebenarnya. Bukan juga bajunya basah di bawah orang, bukan. Jadi kenapa tuh? Mbak Bro ini jaksa anak. Oh iya benar. Jadi buat teman-teman di luar sana, bagi giveaway dulu. Nanti ya habis ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti udah jadi jaksa, pada saat mau sidang anak itu nggak boleh pakai atribut yang namanya kejaksaan. Takut lagi nggak boleh. Iya anak-anaknya. Nah itu bakal kita bahas nanti di podcast berikutnya ya. Podcast berikutnya ya. Setuju ya. Iya. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan tentang anak, khususnya pelaku anaknya dalam arti yang anak-anak nakalnya atau anak berhadapan hukum, korban anak sama saksi anak, kita mau bahas di podcast berikutnya. Oke, dulu. Udah 30 menit nggak kerasa. Mungkin benar. Saya enaknya ngobrol ya. Santai. Sambil nungguin teman-teman yang DM, yang komen. Benar. Kita tungguin semuanya dan kita hadiah tadi ya, giveaway ya. Yang dari mulai ngelafalin jago po. Nah, itu satu. Tapi harus pas ya, harus pas, jangan kayak saya. Jago po, nah gitu. Kelihatan ya beda ya, nggak bisa jago po, kayak gitu boleh. Jago, ya gitulah pokoknya begitulah. Bukan ya. Ampun bang jago. Bukan. Terus jangan lupa lagi ada 3 giveaway dari kita buat nyebutin di kejaksaan tuh ada bagian apa aja. Benar, ada 5. Ada 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5 ditungguin. Paling cepat, paling benar itu yang dapat hadiah. Benar. It's a wrap. Terima kasih. Mas Bro mau pamitan. Mbak Bro juga pamitan. Jika ada sawah di ladang, bolehlah saya penumpang mandi. Itu zaman pantun banget, zaman dulu banget. Sesuai umur. Oh iya.
Kalau ada umurku panjang, kita boleh ketemu lagi. Asik. Maaf ada salah kata ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.